kesempatan pagi hari ini, Bapak dan Ibu rombongan dari Kota Bandung telah hadir di sekolah kami SMA Negeri 3 Kuningan. Tentunya kami mengucapkan selamat datang. Demikian Bu, suasana sekolah di daerah di Kuningan. Tentunya kehadiran Bapak dan Ibu mengandung makna yang sangat baik dalam pertemuan silaturahim rombongan dari Dinas Kesehatan tentunya dan Puskes kalau tidak salah dari Kota Bandung, karena kami dibesarkan dan diarahkan pula oleh Dinas Kesehatan dan Puskes terdekat ketika harus maju untuk mengikuti sekolah sehat tingkat provinsi kemudian tingkat kabupaten. Tanpa kehadiran Dinas Kesehatan dan Puskesmas Pembina tidak mungkin bisa berhasil. Tentunya yang akan bisa mewarnai kehadiran Bapak dan Ibu sebagai pengalaman terbaiknya adalah Dinas Kesehatan tentunya dengan Puskesmas. Namun demikian kami juga berupaya menghadirkan, mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman. Namun kami tidak mengetahui apa yang terkandung maksud kehadiran Bapak dan Ibu, maka dalam kesempatan penerimaan ini akan kami kemas dengan acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari atas nama rombongan hadirnya ke SMA Negeri 3 Kuningan untuk apa dan ada apa. Memang dalam tujuannya sesuai dengan apa yang kami miliki. Dan yang kelima tentunya penutup doa. Namun permohonan maaf tentunya yang setulus-tulusnya Bapak dan Ibu yang sudah berkendara sangat melelahkan, belum bisa kami layani dengan sebaik-baiknya, hanya disuguhi dengan acara Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari makna pertemuan ini. Untuk itu mari kita buka bersama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang kedua sambutan atas nama dari Ketua Rombongan tentunya akan diwakili oleh Ibu Dokter. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kuningan beserta Bapak Ibu guru sekalian, yang terhormat Pak Dandi dari Kesra, Bapak Ibu guru sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sebelumnya kami haturkan banyak terima kasih atas sambutannya pada pagi hari ini, di mana kami dari Dinas Kota Bandung dan teman-teman Puskesmas memang sengaja hari ini menyempatkan waktu untuk melihat bagaimana SMA 3 ini berproses sehingga bisa menjadi sekolah juara tingkat nasional. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Bidang yang hari ini sebenarnya ingin ikut serta dengan kami rombongan, namun karena ada kesibukan dan lain hal, beliau tidak bisa ikut serta dalam rombongan kali ini. Pada pagi hari ini sebenarnya kami dari Kota Bandung berangkat Pak dengan dua tujuan di Kuningan. Yang satu ke SMA 3 ini, yang satunya untuk melihat salah satu TK yang berprestasi juga di Kabupaten Kuningan ini. Seperti disampaikan Bapak tadi, adapun maksud dan tujuan kami ingin mengetahui dan melihat bagaimanakah proses sehingga SMA 3 ini bisa menjadi juara tingkat nasional,
yang dalam hal ini kami membawa misi ATM ya Pak ya, amati, tiru, dan modifikasi. Mudah-mudahan dari pemaparan nanti kami bisa mengambil manfaat dan bisa mencontoh, dan alangkah lebih bagusnya lagi apalagi memodifikasi dari proses ini sehingga ke depan kita dapat berkompetisi Pak, barangkali di tingkat SMA. Sejak melangkahkan kaki tadi di depan, kami sebenarnya agak bingung juga apakah ini memang benar SMA-nya, karena kalau dilihat secara fisik tidak ada kata yang lebih pantas selain luar biasa Pak. Berikan teplos untuk SMA 3. Memang benar, kami merasa surprise sekali waktu di depan tadi. Ternyata memang benar dan pantas sekali kalau SMA ini menjadi juara tingkat nasional. Itu baru dilihat dari luarnya. Nah sekarang kami ingin melihat di dalamnya. Mudah-mudahan seluar biasa apa yang kami lihat dari luarnya itu. Barangkali demikian, dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila kunjungan kami pagi hari ini mengganggu aktivitas dari sekolah ini, dan mungkin dari Bapak juga mengganggu waktunya, sehingga dan terima kasih kami ucapkan bisa menyambut kami. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan mewakili teman-teman Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian sambutan dan maksud yang terkandung maksud di dalamnya telah disampaikan, tentunya sangat paham benar adanya. Dan acara yang ketiga tentunya tanggapan sekaligus sambutan juga, atau sambutan sekaligus tanggapan, dan permohonan izin juga presentasi sekaligus untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter sebagai Ketua Rombongan akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala SMA Negeri 3 Kuningan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sudrajat MMPD sebagai Ketua Forum Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, juga yang telah dinobatkan yang membawa SMA 3 Kuningan menjadi juara nasional kedua, the best performance. Inilah yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sudrajat, kami persilakan. Yang saya hormati Ibu Dr. Dewi yang mewakili dari Dinas Kesehatan, Pak Dendi dari TPMKS Kabupaten, Ibu Bapak rombongan dari Bandung, juga yang saya cintai teman-teman dari SMA Negeri 3 Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, alhamdulillah hari ini bertambah saudara, Bu. Kita bisa bersilaturahim dengan Kota Bandung. Tentunya ini atas kehendak Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa makna yang dalam, memberikan arti untuk kita bersama dalam rangka mengembangkan cinta UKS, ya Bu. Kenapa saya mengatakan cinta UKS? Karena tanpa cinta tidak ada keikhlasan, Bu. Tanpa cinta tidak ada motivasi. Tanpa cinta segala-galanya akan hilang dan tidak bermakna. Saya kira dengan kata cinta inilah orang mampu menempuh segala ruang dan waktu, mampu menembus sesuatu yang tidak mungkin
dan bisa menjadi mungkin. Karena dalam cinta ada sebuah keikhlasan, ada sesuatu yang bisa kita berikan orang lain, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Kalau kita sudah memberikan sesuatu pada orang lain, insya Allah imbasnya menjadi sebuah karya yang besar. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bukan pakar atau praktisi UKS, Bu. Kembali saya hanya punya kecintaan. Saya juga bukan orang biologi, saya dari jurusan bahasa. Hanya satu, saya punya keinginan bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang tumbuh dengan baik, Bu. Tersirami dengan hal yang positif, apa yang diharapkan oleh pemerintah menuju generasi emas. Namun demikian ternyata, Bu, hambatannya kan audzubillah. Kalau kita lihat di tayangan-tayangan di internet aja, ada ibunya masih tega mengajari anaknya merokok kan. Ada juga yang kena narkoba, seks bebas, banyak hal. Dan saya berpikir bahwa SMA adalah lahan yang potensial ketika kita melakukan niat ibadah agar anak-anak ini kembali bisa tumbuh dengan baik. Jadi menjadi guru itu sebenarnya kalau kita nikmati banyak sekali ladang-ladang ibadahnya. Kenapa? Ya karena kita terus meluruskan anak. Saya berpikir kalau saja kita punya program dari awal, siswa gerakan berwudu dari rumah aja, Bu, gerakan abdas dari rumah, itu keuntungannya banyak. Sudah hemat air, Bu. Kemudian anak bertemu dengan teman laki-lakinya, diajak naik motor juga, pilih batal abdasna, kan begitu. Ketiga juga dia apalagi bawa Quran, dia punya tanggung jawab membawa Quran, takut berbuat sesuatu yang kurang baik, mengurangi angka kehamilan, seks bebas, kemudian tentu saja membuat ajak pribadinya, apalagi kalau di sekolah disiapkan sudah abdas, datang kelas tadarusan, mengaji bersama. Aduh, audzubillah, Bu. Saya kira nanti gerakan UKS ini akan hilang, menjadi sebuah kebutuhan dengan sendirinya manakala kita memahami maknanya, bagaimana kepentingan UKS ini benar-benar menjadi sebuah kebutuhan di sekolah, bukan hanya di orientasi lomba begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kenalkan, nama saya Sudrajat. Saya menjadi kepala sekolah sudah 17 tahun, Bu. 17 tahun badai kada 18. Saya berkeliling di 6 sekolah. Saya menganalisis perjalanan dari sekolah itu apa sesuatu yang penting. Alhamdulillah puncaknya di SMA 3 ini UKS di The Best Performance, kemudian juga di Adiwiyata tingkat nasional. Kita punya 5 kategori tingkat nasional nih, Bu. Di kegiatan konseling remaja juara nasional juga, kemudian 3R-nya juga juara nasional, 3R-nya, kemudian hidroponik versi ITB juga juara nasional, sekolah sehat nasional, Adiwiyata juga nasional. Alhamdulillah. Wilujeng Sumping ini konsultan saya, Bu, Ibu Kepala Puskes nih. Ibu Kepala Puskes sareng Ibu Teti yang membimbing kami. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini kembali bahwa UKS ini sebuah kebutuhan. Dari perjalanan nanti 18 tahun, Bu, dari Ciniro. Kemudian saya pindah ke Mandirancan, pindah ke SMA 2, ke Cilimus, Luragung, SMA 3.
Saya pure memang ikut ke UKS-an. Kalau tidak salah SMA Cilimus ini masih di posisi kedua Jawa Barat, ini juga Luragung, sama yang nasionalnya adalah SMA Luragung. Kemudian apa yang melatar belakangi saya masuk di UKS ya seperti gambar ini, Pak. Pak. Ini banyak anak-anak ini yang banyak buang sampah sembarangan, Bapak dan Ibu. Kalau di pendidikan dari TK sampai SMA, SMK semua diajari buang sampah sembarangan, bisa nggak kita bayangkan Bapak dan Ibu bagaimana itu yang terjadi khususnya di Kabupaten Kuningan aja udah kerepotan nanti kan, banjir, penyakit yang banyak, pemukaan sampah. Ini Ibu mengajari merokok, bayangkan oleh Ibu dan Bapak sekalian, kalau kondisinya seperti ini ada 1000 orang aja yang mengajari, alhamdulillah mungkin ya. Kemudian ini sering kita melihat anak-anak SD kan begitu, merokok tanpa kontrol dan orang tidak peduli, membiarkan aja seperti itu. Di angkot terjadi juga sama seperti itu. Di kantin juga sama, anak lebih asik dengan rokoknya. Apalagi ini masuk UKS juga kan, ini anak coret-coret, wah lebih parah lagi ini Bu, masalah narkoba sama seperti itu. Melahirkan di belakang sekolah ditolong oleh ojek, dapat dibayangkan oleh Bapak dan Ibu nih kalau kondisi anak-anak seperti ini. Nah ini latar belakangnya. Jadi kita ingin coba perilaku seks bebas, sasiren sabenyeren di SMA 3 ini tidak ada korban narkoba, pernikahan dini, makanan mengandung bahan kimia, agak susah. Kami juga terus Bu dokter nih sedang belajar. Kadang-kadang ya ada juga yang bandel di kantin pakai styrofoam, bahan kimia ada, kontrol lagi, hilang lagi, kuatkan, ada sanksi, ganti ininya pemilik kantin dan sebagainya. Jadi terus sama aja. Jadi belajar. Mungkin Bapak Ibu juga hadir ke sini, saya menyampaikan tentu jauh dari harapan, akan kecewa, tapi apa yang saya lakukan, saya katakan pada Ibu dengan sepenuh hati. Ini yang bisa saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Kemudian juga kurangnya disiplin, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini rata-rata kalau kita keliling sekolah udah biasa sampah berserakan, cangkang permen, permen karet dan sebagainya. Rendahnya derajat kesehatan warga sekolah, seueur anu paringsan pami upacara. Kondisi nilai keimanan ketakwaan juga belum. Ini yang latar belakang adanya kegiatan UKS. Saya hadir ke sini kondisi SMA 3 Kuningan sebelum penataan seperti ini Bapak dan Ibu. Ini UKS Dacan Sepros ayeuna. Itu sama, halaman depan kantin juga sama Bapak dan Ibu. Kemudian sampah di kantin belum terkelola sebelum saya hadir ke sini. Lahan depan belum termanfaatkan dengan baik Bapak dan Ibu. Kondisi bak sampah juga sama. Tempat sampah belum terkelola. Kondisi cat tembok ruang belajar, halaman sebelah baratnya juga, kemudian kondisi greenhouse juga belum terbangun dengan baik. Lorong gelap dekat greenhouse, lorong sebelah barat ini lorong belakang sekolah, dan umum di sekolah-sekolah yang lain juga seperti itu. Kemudian selasar taman ruang ini sama, meja kursi papan tulis belum terpelihara. Kemudian vandalisme juga, ini bagian garapan kita tentang UKS. Kemudian slogan
Ini. Nah, saya memotret kondisi SMA 3 ketika hadir seperti tadi Bapak Ibu. Kemudian saya bersama teman-teman gabung menyusun sebuah program dengan komite sekolah. Programnya semantika berbasis wisata pendidikan menuju tahun 2017. Kalau berbicara masalah wisata pendidikan, maka di dalamnya adalah yang indah-indah, yang menarik, yang memberi kesan, memberi makna, memberi pengalaman, dan membawa sebuah pengalaman untuk ditularkan ke orang lain. Itu harapan keinginan kami warga SMA Negeri 3 Kuningan. Tentu ada penopangnya. Agar kuat, maka penopangnya unggul keagamaan, kedisiplinan, akademik, non-akademik, lingkungan hidup, sekolah sehat, kearifan budaya lokal, teknologi informasi dan komunikasi. Ketujuh program ini sebenarnya berada di sekolah sehat. Mana mungkin sekolah itu sehat ketika anaknya jauh dari agama, tidak disiplin, kemudian akademiknya tidak terkelola, lingkungan hidup dan kearifan mereka juga teknologi dan informasi. Jadi ini 7 program ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Satu hal, cyber school, poin 7. Cyber school berkaitan tentu dengan sekolah sehat, berkaitan dengan lingkungan hidup. Ketika sekolah menghemat kertas itu tidak terurai dan punya gas metan ini 20 kali lebih berbahaya dari gas buang karbon dioksida, dan itu mempercepat pemanasan global. Sekolah mencoba memfungsikan hemat kertas, karena kertas untuk kebutuhan 200.000 rim membutuhkan 1 ton kayu, maka kaitannya dengan lingkungan hidup. Ketika banyak kertas di ruang guru, Bapak Ibu, kertas ulangan bertumpuk bertahun-tahun, banyak nyamuk, kotor, dan kurang bagus masuk dalam sekolah sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami garap dengan komprehensif dari poin 1 sampai poin 7. Alhamdulillah 5 sudah ada kategori nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya berbicara sekolah sehat, kami punya misi mewujudkan warga sekolah sehat yang sehat lahir dan sehat batin. Lahirnya secara fisik tempatnya sehat, bersih, tertata dengan baik. Batiniahnya kita kuatkan dengan kegiatan keagamaan dan pendalaman tentang masalah usaha kesehatan sekolah yang pijakannya berada dalam trias UKS. Bapak Ibu yang saya hormati, misinya sederhana, mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada warga sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, penerimaan siswa baru di SMA Negeri 3 Kuningan, daftar ulangnya wujudnya adalah penjaringan kesehatan. Jadi anak hadir ke sekolah sudah tidak lagi repot diperiksa kesehatannya, karena sudah ada rekomendasi dari puskes-puskes terdekat di lokasinya untuk dikumpulkan di sekolah kita, sehingga kita masuk ke ranah pengarsipan, Bu, yang kelak nanti 3 bulan kemudian kita coba anak ini ada pemeriksaan berkala, dan 6 bulan kemudian dia dapat rapot kesehatan. Itu jadi kita mulai sudah dari awal. Jadi gerakan masa orientasi siswa itu berada dalam ranah kegiatan UKS. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran UKS kami pun bagikan kepada Bapak Ibu guru. Pernah juga kami mengadakan ulangan yang berkaitan dengan UKS. Jadi ada pretest, ada posttest, diawali dengan pengetahuan UKS
pada siswa baru, kemudian ada ulangan. Dikandung maksud pemahaman diantaranya 7 langkah cuci tangan, cara membuang sampah, semua konteks yang lebih aplikatif kami rangkum bersama, kami berikan kepada anak-anak sehingga anak paham bahwa UKS tidak sebatas lipstik tetapi lebih aplikatif. Oleh karena itu di pelayanan kami punya ambulan, punya dokter umum, ada psikolog, juga ada dari akademi perawat yang mengelola UKS di sekolah kami. Tentu perjalanan itu dilakukan kami setelah lomba, Bu. Bukan pada lomba di tingkat nasional. Mengapa demikian? Kembali karena kami UKS merupakan sebuah kebutuhan, bukan untuk lomba. Kalau untuk lomba, selesai pula pekerjaannya. Oleh karena itu, kami bertekad bersama teman-teman membangun UKS dalam konteks yang istiqomah, yang terus-menerus kita bangun, kita lakukan. Oleh karena itu, air mancur yang ada di depan adalah bagian dari hadiah di tingkat nasional. Kami buat air mancur, Bu, yang depan. Mewujudkan pendidikan kesehatan yang optimal, kita punya kader kesehatan KKR itu ada masuk di kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan pada hari Sabtu, Bu. Jadi sampai sekarang terus. Kebetulan Pak Datam, Pak Marno, Pak Ros, Pak Duding, Ibu Seli di belakang yang membimbing anak-anak. Dan kemarin juga alhamdulillah dapat bimbingan juga dari Puskes sebanyak 50 orang, terus dikuatkan ke UKS-annya. Mewujudkan pembinaan lingkungan sehat, pembinaan mental spiritual. Jadi di UKS ini kami punya 18 divisi, Bu. 8 divisi yang kami kembangkan. Dan alhamdulillah diantaranya ada divisi konseling remaja yang juara nasional tahun 2015 atas nama Robi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini strategi kegiatan UKS. Jadi sosialisasi kami lakukan dalam kegiatan PPDB. Ada komitmen internal bersama teman-teman guru yang tadinya biasa merokok, alhamdulillah di SMA 3 sudah bebas merokok. Diakui ada 1-2 orang guru, tapi beliau menghargai sekolahnya merokoknya di luar. Jadi di sini bebas rokok. Juga kita terus mengupayakan sampai 2017 bebas kendaraan bermotor. Dikandung maksud ini agar oksigennya jauh lebih baik, lebih terpelihara. Harapannya begitu. Kemudian membangun komitmen internal, alhamdulillah menjalankan pendidikan pelatihan UKS, menumbuhkan perilaku hidup sehat, anak sudah biasa tidak membuang sampah sembarangan. Kerjasama antar instansi yang terkait dengan dunia kesehatan, alhamdulillah juga kami kerjasama dengan berbagai aspek. Tentunya jauh dari harapan kalau menggunakan dana dari komite sekolah. Karena di sini SPP-nya ya ada yang 25.000, ada yang 50, ada yang 75, ada juga yang 300. Dibebaskan 200 siswa yang bebas dari segala biaya. Oleh karena itu kita bersyukur dengan ada kegiatan keagamaan, UKS dan yang lainnya, ada rezekinya, Bu. Karena kita cinta, kita punya keikhlasan. Ada bantuan ini, Aquaskip, ini juga bantuan dari luar. Termasuk juga keramik, ya, keramik limbah yang di luar bantuan, sound system dan banyak bantuan wastafel dan sebagainya, termasuk air siap saji. Bantuan banyak dari luar. Ini yang kami lakukan, alhamdulillah misinya terbangun. Kemitraan dengan kecamatan, pemerintah daerah, organisasi yang terkait. Tentu Bapak dan Ibu, UKS tidak bisa terlepas dari instansi yang lain. Apalah artinya sekolah tanpa peran pemerintah daerah. Pernah kami lakukan di sekolah-sekolah yang lain jauh sebelum masuk ke SMA Tilu. Apa kata Pak Panca Provinsi? Pak Ajat, sehebat apapun sekolah yang Bapak bangun, sehebat apapun gagasan, tanpa peran pemerintah daerah tidak akan berhasil. Ini
uniknya UKS, Bu. Alhamdulillah SMA Tilu sekarang menjadi sekolah rujukan UKS tingkat kabupaten. Tentu berkat peran dari Kesra dan Puskes Dinas Kesehatan sehingga terbangun, dan Ibu Bupati almarhum memberikan sertifikat sekolah rujukan. Mengoptimalkan anggota ekstrakurikuler PMR. Jadi ini kita kembangkan, alhamdulillah KKR-nya juga jalan, termasuk PIXR-nya juga kita kembangkan. Membina, mendidik, dan melatih anggota KKR menjadi bagian kegiatan ekstrakurikuler. Bekerja sama BPLHD, BP4. Ya, jadi Bapak dan Ibu, tadi Bapak dan Ibu lihat ada lorong-lorong yang tidak produktif. Kami kerjasama dengan BP4K menjadi konsep ketahanan pangan. Jadi ada hidroponik adalah bagian dari pembelajaran konsep ketahanan pangan, termasuk tanaman obat dan yang lainnya. Membina anggota KKR secara intensif, optimalisasi anggota KKR bekerjasama dengan warga sekolah menjaga kesehatan. Jadi konsep yang kita kembangkan Bapak dan Ibu adalah konsep 1 untuk 10. Kalau KKR-nya jumlah siswanya 1000, maka kita punya 100 untuk 10 orang. 10 orang harus mendapatkan hasil dari binaan yang 10. Konsepnya seperti itu Bapak dan Ibu yang kita kembangkan. Jadi anak punya pekerjaan, mensosialisasikan kepada temannya 10 orang gitu. Itu seperti itu. Sudah biasa anak hadir jam 6.45, ada pengajian, ada tadarusan, kemudian sholat duha, istighosah secara berkala dalam membangun kesehatan batin. 2 bulan sekali ada anak kegiatan yang istighosah, dan di depan ini taman baca Al-Quran, juga ada pembelajar Al-Quran, juga ada pelatihan anak-anak yang belum mampu dengan seksama baca Al-Quran. Jadi di sini ketika PPDB ada tes kemampuan baca Al-Quran, ada tes kemampuan matematika. Dikandung maksud dalam upaya ada progres ke depan, karena agama menjadi bagian kekuatan backup UKS. Jadi UKS-nya hebat, agamanya kurang, juga tentu tidak akan ada apa-apanya. Targetnya terwujudnya pribadi siswa yang soleh dan solehah, sehat lahir batin, menularkan perilaku hidup sehat keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ini Bapak dan Ibu hasil yang didapatkan setelah Ibu Bapak melihat perjalanan sebelum, before-nya, dan sekarang after-nya. Maka ini sekretariat UKS di bidang pelayanan kesehatan, yang tadi Ibu melihat hanya satu ranjang, ranjangnya jadi banyak Bapak dan Ibu. Ini hasil yang didapatkan. Ini pelayanan kesehatan, ruang UKS, ruang pemeriksaannya, kemudian wastafel, lemari obat. Ini pemenuhan kegiatan ke-UKS-an. Ini ruang konseling, ruang galau, ya, anak-anak menjadi bagian untuk menyehatkan batinnya. Guru BP alhamdulillah sangat berperan. Ini mobil pelayanan kesehatan siswa kerjasama dengan Puskes, jadi dirujuk ke Puskes atau ke rumah sakit. Ini bidang pelayanan kesehatan. Ini air minum siap saji, kami dikasih dari PDAM Bapak dan Ibu. Kemudian ini untuk pembelajaran keagamaan, kantin yang Ibu lihat sudah jadi seperti ini, kantin sekolah sehat. Ini kemudian lapangan basketnya, Gude yang bantu kami untuk pengecatan. Kemudian ini balai rancage yang Bapak Ibu tempati, aquascape nih kami datangkan dari Bandung.
di Karapitan, Bu. Ini pembelajaran untuk biologi anak-anak nih. Alhamdulillah mengenal tentang biota laut, Bapak. Dan tiap 2 minggu sekali teman-teman ke Cirebon, ke tengah laut, ambil itu Pak 10 jerigen untuk mengganti airnya. Ini Taman Unggas. Jadi kita ada ayam pelung, ada ayam ketawa, semua kita coba, dan tentu partisipasi dari teman-teman yang jadi kepala sekolah dari sini, kemudian dari teman-teman yang mau bantu. Jadi tidak membeli, ini dibantu dari belakang Pak Rosadi, bantu hayam dan yang lainnya. Ini toga, tanam obat keluarga yang tadi tempatnya kumuh, belum tertata, sekarang kami kembangkan. Ini juga konsep ketahanan pangan yang tadi belum tertata dengan baik. Ini pergola Pak, ada taman anggreknya. Ini air mancur, ini hadiah dari The Best Performance. Ini greenhouse yang tadi belum rapi. Ini penangkaran unggas, penangkaran burung ya, dengan harapan sasirin sabunyirin nanti hari 5 Juni hari lingkungan hidup, populasinya ditambah dari SMA 3. Dicoba semua dalam konteks pembelajaran. Nah, ini juga sama, ragam unggas. Ini kondisi WC yang ada, pembalut kejujuran ini kita buat, tempat sampahnya, komposternya juga kita kembangkan Bapak dan Ibu. Ini kami undang dari Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan kegiatan IHT, tentu bantuan pemerintah daerah di ruang Dinas Pendapatan nih. Pesertanya kegiatan UKS Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 3 Kuningan. Ini dengan BNN, pencanangan sekolah bebas narkoba. Kami datangkan anak-anak yang terlibat dalam masalah narkoba, empiris, agar lebih terasa oleh pelaku kalau disampaikan kepada anak-anak di SMA 3. Pembinaan kesehatan reproduksi remaja. Jadi kami undang dari berbagai kecamatan juga. Ini monitoring gizi jajanan, anak sedang sosialisasi kepada teman-temannya. Juga bergerak anak-anak di kantin. Kemudian juga uji kandungan, boraks. Penjaringan kesehatan bersama PMI, donor darah. Kemudian masih ada Pak Marno nih kegiatan lila pengukuran badan, itu Ibu Bidan Leti. Ini Pak, jadi SMA 3 menjadi kantornya nomor 2 Ibu ya Bu. Selain Puskes di SMA 3 sudah akrab Bu, sudah dekat dengan Puskes nih. Konseling kesehatan dengan guru BP. Ini sama, ini masjid dimanfaatkan untuk kegiatan gerakan Minggu Bersih bersama anak-anak cinta alam, juga sama pemeliharaan tanaman obat, Minggu Bersih, pemanfaatan minyak jelantah dan yang lainnya itu mungkin biasa. Ini tadinya coretan banyak, kami jadikan vertical garden bersama anak-anak. Ini juga anak pecinta alam di konteks budidaya tanaman hias, pengembangan tanaman Bapak dan Ibu, kegiatan senam ceria UKS bersama Pak Rosadi di belakang. Kemudian bank sampah. Ini juga kegiatan bank sampah karena UKS sangat erat kaitannya dengan adiwiyata. Jadi semuanya berdampingan, kami garap bersama. 3R-nya ini ruang pengomposan.
pembinaan lingkungan sehat bersama BPLAD. Kami undang dari Jakarta, ini pakar hidroponik. Nah ini komunitas siswa cinta hidroponik, panen hidroponik, ikut lomba, dapat juara nasional. Kemudian ini pengelolaan kegiatan guru biologi. Nah ini sama di kandungan boraks secara rutin seminggu sekali anak-anak bergerak kegiatan. Masih mangga Pak, penjernihan air jelantah, biogas. Nah ini alhamdulillah dengan kegiatan UKS ini perasaan hasil yang didapat, prestasi akademik, non akademik meningkat. Jadi dalam 2,5 tahun ini sudah berapa Pak Marno? Sudah 347 sekian dalam 2 tahun. Ini prestasinya. Kepercayaan masyarakat juga tumbuh, sekolah nyaman, kondusif, agamis, kemudian penilaian sekolah positif, iklim kekeluargaan warga sekolah jadi bagus, terbangun konsep entrepreneur, karena anak-anak juga dari hidroponik bisa sedikitnya di Car Free Day bisa dia jual tanamannya ke Pak Awan yang ini Pak pengelolanya. Ini grafik jumlah perolehan prestasi akademis dari OKS ini dari tahun 2013 sampai 2016 meningkat perolehan. Jadi dampak dari kegiatan OKS, prestasi akademik meningkat 60, 89, 160. Masih ada Pak Marno? Ini hasilnya, alhamdulillah. Tiasa pernah di Jakarta Bapak dan Ibu penganugerahannya ini tidak berhenti pada kegiatan lomba Bapak dan Ibu. Jadi pasca lomba kami lakukan kegiatannya seperti ini, dibuat duta UKS. Jadi anak-anak nih ada duta UKS. Kemudian apa? Penerimaan siswa baru, penjaringan kesehatan diteraskan Bapak dan Ibu. Kemudian juga ini Bidan Teti sedang memeriksa. Ini dengan BNN terus dikembangkan dan kami jadikan sebuah kebutuhan termasuk dengan BKPPP. Ini tahun depan kami dicanangkan untuk fix R ke nasional bersama BKKBN. Etikanya juga disentuh. Kami undang dari Universitas 17 Agustus tentang masalah tata krama bergaul. Gitu. Kemudian pengukuhan anggota angkatan ketiga kelas 10 teras KKR-nya. Ini bersama kepala dinas dibangun, hadir ke sini sebagai penguat. Ini kita punya benderanya sebagai upaya menciptakan sense of belonging-nya, rasa memiliki terhadap UKS-nya. Nah ini puncaknya kami jadi sekolah rujukan dari Bupati, sekolah rujukan UKS tingkat kabupaten. Nah itulah Bapak dan Ibu ya. Saya mohon maaf tentu tidak memuaskan Bapak dan Ibu. Hanya ini yang bisa saya lakukan, jauh dari kesempurnaan. Kami terus belajar dan belajar. Kesulitannya apa di lapangan? Membangun sebuah perilaku. Perilaku ini nggak seperti makan cabai, Bapak dan Ibu. Butuh pembudayaan yang kuat terus menerus. Oleh karena itu sayang kalau orang hanya berada pada tataran lomba. Karena lomba bagi kami adalah sebuah indikator mengukur kejelasan
melakukan sistem dan metode UKS untuk membangun perilaku hidup bersih dan sehat pada anak-anak. Hanya itu, bukan sebuah kejaran akhir. Kejaran akhir kami adalah bagaimana anak-anak ini mampu membudayakan UKS adalah sebuah kebutuhan, bukan hanya di sekolah, tapi menularkan ke masyarakat, menularkan di perguruan tinggi, menjadi benar-benar menjadi sebuah kekuatan dari nurani yang dasar. Itu saja, terima kasih, mohon maaf, billahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian paparan presentasi dari Kepala SMA Negeri 3 Kuningan yang mengantarkan prestasi dari 7 unggulan atau 7 program unggulan, dan kami sudah mencapai tingkat nasional untuk 5 program unggulan. Nanti Bapak dan Ibu akan dilengkapi informasi pengalaman empiris bagaimana Diskes dan Puskes membina SMA 3 Kuningan. Namun sebelumnya kami berharap Bapak dan Ibu mencicipi dulu makanan khas Kuningan. Bapak dan Ibu, permohonan maaf demikian adanya. Sekaligus kami mempersembahkan pelepaslah dari anak kami, Ega Noviantika, yang mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat di layar televisi ketika mengikuti Akademi 2. Dan inilah artis SMA 3, Bu, yang Lagu ini adalah lagu Papatong spesial selalu buat Dinas Kesehatan Kota Bandung ya Ibu. Iya, spesial selalu buat Bapak Ibu guru semuanya. Buat Bapak Ibu guru, takutnya mau ada yang nemenin Ega di sini kalau nggak. Jangan nangker lagu payah pancing iwasiakan sore minggu kasar papatong nukuning hibertuh malaya rawahan anak
Nega, atur nuhunnya Nega. Bapak dari Ibu cekap satu lagu. Oh, satu lagu lagi. Oh, nuhunkeun hiji deui Nega. Sok hiji deui. Pilih aku ibu sareng bapana. Satu lagu Pilih lagi, bade Pak. ngiringan nyanyi. Ayo teu nanaon kapayun wae ibu. Mangga. Bade saha atuh nu nyanyina? Nyerangan Ega di payun. Ibu, mangga nu nganggo kerudung biru anu geulis. Ya udah, satu lagu lagi. Laila Canggung pada Melayuan. Oh, Laila Canggung. Canggung. Iya, Melayuan ya. Mangga. Sok. Spesial selalu Laila Canggung buat semuanya. Bade ngiringan nyanyi ibu. Mangga. Ega heula ibu heula. Engkau dipuja Laila, pandai menari cantik parasnya, kemana-mana senyum dibawa. Dia selesai bertemu gula, tapi bunga kasih bunga. Layu dirayu kumbang dan lalu, Laila Canggung, Laila resah dunia bingung. Laila Canggung, Laila Canggung, Laila resah
ikut nemenin Ega. Kasih terpikir selalu buat Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru semuanya ya. Tinggal seluas ujungnya tubuh kau rasanya. Lewat jauh masa hatinya karena bercinta putus bercinta. Bukan terlepas dari genggaman kasih pujaan. Laila bingung apa sebabnya salah tiada karena bercinta. Laila canggung, Laila rasa hatinya bingung. Laila canggung, Laila canggung, Laila rasa hatinya bingung. Laila canggung, Laila rasa hatinya bingung. Laila canggung, Laila canggung, Laila rasa hatinya bingung. Iya bingung. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, Bapak dan Ibu petugas UKS seluruh yang ada di Puskesmas Kota Bandung. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Kabupaten Kuningan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak dari tim TPUKS Kabupaten Kuningan. Dan yang saya hormati seluruh tamu undangan. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi. Karena pada hari ini kita semua bisa bertatap muka, bisa bertemu bersama, berkenalan dalam acara kunjungan ke silaturahmi ke SMA 3 Kuningan. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin sebelumnya ada sedikit permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu semuanya karena dari Dinas Kesehatan kebetulan hari ini banyak sekali kegiatan. Mungkin Bapak Kepala Dinas Kesehatan sedang mengikuti rapat, Bapak Kabid Diankes juga sedang melaksanakan PKP ke Puskesmas Japara sehingga beliau tidak bisa hadir menemui Bapak dan Ibu semuanya. Tetapi mungkin mudah-mudahan ketidakhadiran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan tidak mengurangi makna dari pertemuan kita hari ini. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin langsung saja. Sebenarnya saya mohon maaf sekali karena kebetulan tidak ada persiapan sama sekali saya untuk menyampaikan mungkin pengalaman empiris saya karena kebetulan baru pagi ini ya Pak ya saya dikasih tahu. Tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan seluruh pengalaman saya dan juga kebetulan pembinaan dari Puskesmas khususnya mungkin kebetulan saya mempunyai petugas UKS yang sangat handal. Insya Allah nanti mungkin setelah saya juga Ibu Hajah Teti akan menyampaikan juga pengalaman empiris ketika membina di SMA 3 Kuningan. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, mungkin tadi Bapak dan Ibu semuanya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 3. Mungkin di benak dan pikiran Bapak semuanya, ketika kita semuanya mempunyai kepala sekolah seperti Bapak, mungkin
Rasanya sungguh enak sekali ya Bu ya Pak. Kita tidak terlalu capek, kita tidak terlalu harus bagaimana. Karena apa? Karena sebenarnya sebelum dibina, apa yang seharusnya dilakukan oleh sekolah itu semuanya sudah bisa dilaksanakan, sudah terangkum, sudah difikirkan dan sudah apa ya? Semuanya sudah ya, rasanya sangat enak sekali, sehingga alhamdulillah saya mempunyai aset yang sangat bagus sekali ya ketika saya di sini sebagai Kepala Puskesmas Lamai Payung berkenalan dengan beliau dan apa yang ada di benak Bapak Kepala Sekolah kita ini bisa yang seharusnya ada di sekolah-sekolah di mana Trias UKS bisa berjalan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada dukungan, tidak ada keinginan dan lain sebagainya dari beliau mungkin tidak akan terlaksana. Alhamdulillah di SMA 3 kita rasanya tidak terlalu capek untuk membina dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kerjasama kita itu alhamdulillah sungguh sangat-sangat bagus. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin sebelumnya saya juga akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya bagaimana mungkin awal pertama kali kita mengadakan pembinaan di sekolah SMA 3 untuk sekolah sehat ini. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin kita mengawali pembinaan sekolah sehat itu bukan di pertengahan, tetapi kita mengadakan pembinaan terhadap sekolah ini yaitu ketika awal masuk murid sekolah. Jadi kita Puskesmas dengan SMA 3 mengadakan kerjasama mulai dari anak sekolah masuk. Jadi ketika anak-anak sekolah masuk, kita sudah mengadakan penjaringan di mana seluruh siswi yang masuk ke sekolah SMA 3 diarahkan oleh sekolah untuk diperiksa ke Puskesmas, di mana di sana kita mengadakan penjaringan, meliputi penjaringan pemeriksaan kesehatannya, HB, golongan darah dan lain sebagainya. Dan titiknya awalnya itu kita mempunyai buku atau mempunyai KMS. Jadi kita mempunyai kartu sehat siswa. Dari situ kita mengawali pemeriksaan kepada siswa-siswi yang masuk sehingga kita mengetahui awal kesehatan mereka itu seperti apa. Kemudian setelah itu mereka masuk dan kita akan membinanya. Setiap bulan Ibu Bidan Peti dan kita bergantian kita datang untuk membina siswa-siswi semuanya. Kemudian untuk seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah, kita di sini mempunyai 18 divisi, hanya mungkin yang berjalan itu ada sekitar 10 divisi, di mana KKR atau kader kesehatan remaja kita mempunyai hampir 103 ya, Bu Bidan Teti. Kita mempunyai 103 jumlah KKR yang alhamdulillah sudah terbagi-bagi menjadi 18 divisi. Kemudian saya mohon maaf Bu karena kebetulan saya baru tadi pagi jadi pengalaman-pengalaman lainnya mungkin ketika kita membina sekolah sehat ini, kita juga hampir setiap 3 bulan sekali kita mengumpulkan KKR di mana mereka itu akan dibimbing, diberikan mengenai pengetahuan kesehatannya. Dan selain itu juga ketika mereka sakit sebelum ke Puskesmas, mereka itu dilayani dulu oleh KKR yang ada di sekolah ini. Jadi ketika mereka harus dirujuk, baru mereka dirujuk ke Puskesmas. Kemudian Puskesmas sendiri, kita Puskesmas mempunyai PKPR, yaitu pelayanan kesehatan peduli remaja. Nah, jadi selain mereka dirujuk ke Puskesmas untuk pelayanan pengobatannya sendiri, kita juga memberikan layanan PKPR. Kita sering sosialisasi di setiap pertemuan-pertemuan
baik di sekolah sini ataupun di sekolah lain, kita memperkenalkan mengenai Puskesmas PKPR kami. Alhamdulillah Puskesmas PKPR kami mungkin sedang berjalan. Salah satunya mungkin ketika di sekolah sini juga banyak yang ketika ada permasalahan-permasalahan remaja yang tidak bisa ditangani oleh KKR, dirujuk ke Puskesmas untuk diberikan pelayanan PKPR. Mungkin pengalaman-pengalaman lainnya, salah satunya mungkin perlu Bapak dan Ibu ketahui di sekolah sini lingkungannya juga sangat bagus sekali. Ini mungkin berkat berkat Bapak Kepala Sekolah yang mungkin sangat ngeh sekali terhadap lingkungannya. Dan nanti mungkin ada Bapak dan Ibu semuanya, mungkin perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu semuanya, pengalaman kami ketika membina di sekolah SMA 3 sendiri, alhamdulillah anak-anaknya cukup respect dan mereka cukup pintar, sehingga apa yang kami sampaikan kepada mereka, mereka akan respect. Mereka juga sangat ini sekali, sangat ngeh sekali terhadap kesehatan remajanya. Mungkin apalagi ya pengalaman saya, mungkin hanya itu. Nanti mungkin akan disampaikan juga oleh petugas UKS kami mengenai pengalaman-pengalaman pembinaannya membina sekolah SMA 3. Mungkin itu saja ya, tidak ada pertanyaan Bapak. Karena saya mohon maaf sekali, jadi saya baru tadi pagi, kalau seandainya itu mungkin saya bisa memaparkan, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi intinya mungkin kita tidak bisa bergerak sendiri untuk UKS kalau tanpa mempunyai aset, yaitu asetnya apa? Kita mempunyai kepala sekolah yang sangat respect, guru-gurunya juga yang sangat mendukung terhadap program UKS. Mungkin UKS baru bisa berjalan. Karena apa? Karena tetap Puskesmas tidak akan bisa apa-apa kalau tanpa kerjasama dengan sekolah. Mungkin intinya seperti itu ya Pak ya. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak menyampaikan secara gamblang. Tapi banyak sekali pengalaman-pengalaman sebenarnya yang bisa saya sampaikan, hanya karena karena baru tadi pagi, jadi saya punten tidak bisa menyajikan ininya secara luasnya. Mungkin hanya itu saja. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian.